Shalom, semangat pagi. Saya masih ingin menceritakan hal-hal yang saya syukuri ketika melayani di Papua di Pegunungan Husagama. Puji Tuhan, ketika saya di sana, saya masih bisa mendapatkan pasokan listrik yang bersumber dari sinar matahari. Jadi puji Tuhan, saat itu pemerintah telah memberikan ada 2 buah panel sumber listrik dari tenaga matahari. Namun, arusnya itu hanya kecil, jadi hanya cukup untuk mencas handphone dan juga mencas senter dan menyalakan lampu-lampu dengan watt yang kecil. Tapi saya bersyukur daripada saya gelap-gelap di atas gunung sana kan. Dan hal yang lainnya yang menarik dan menjadi tantangan buat saya adalah di tempat di mana saya tinggal saat itu tidak ada sinyal. Jadi memang komunikasi dengan orang-orang di kota itu terputus. Satu kali saya sudah rindu dengan keluarga saya, rindu dengan orang tua. Jadi saya bertanya kepada anak-anak di sana, apakah memungkinkan ada tempat untuk mendapatkan sinyal telepon? Lalu ada dari satu anak murid mengatakan, ada mem, kita harus ke puncak gunung yang lain. Saya tanya, untuk ke sana berapa lama? Sebentar aja, mem. Oh, saya pikir kalau anak-anak saja bilang sebentar, mungkin sekitar 1 jam ya. Masa saya tidak bisa sih yang orang dewasa? Lalu saya bilang, kapan bisa antar mem ke sana ya? Mem mau telepon keluarga. Oh boleh mem besok. Jadi saat itu dia mempersiapkan dirinya dan sudah harinya dia bilang, ayo mem kita berangkat. Saya sudah siapkan tas kecil dengan bekal kecil untuk saya dan anak kecil itu kami berdua saja berangkat dan anak perempuan yang membantu saya. Jadi saya sudah siapkan bekal kecil dan juga air dan barang-barang yang saya perlukan. Lalu sepanjang perjalanan lewati hutan, masuk, naik, turun, lewati air terjun juga. Ada banyak air terjun di sana dan airnya begitu segar. Lalu karena malam itu hujan, jadi tanah yang saya lewati becek. Sampai saya pun masuk ke dalam nyaris jatuh di jurang. Puji Tuhan, Tuhan masih menjaga nyawa saya. Lalu jalan demi jalan kok tidak sampai-sampai. Akhirnya setelah tiba di puncak, untuk sampai di sana saya harus menempuh waktu 4 jam berjalan kaki. Setelah sampai di sana pun, keadaan puncak gunung itu berkabut. Dan saya bawa 2 handphone saat itu, satu yang handphone berwarna layarnya, dan satu lagi handphone monokrom. Yang lucunya adalah, yang mendapatkan sinyal justru handphone yang jadul, yang monokrom, yang layarnya masih hitam putih. Dan itu pun sinyalnya antara 1 naik 2, batang sinyalnya itu naik 2, turun 1, naik 2, turun 1. Dan sudah di atas puncak, saya masih harus berdiri dan mengangkat tangan saya supaya dapat sinyal. Jadi ketika saya telepon orang tua saya harus nyalakan speaker. Jadi di atas gunung itu teriak-teriak untuk dapatkan sinyal, itu susah sekali. Tapi setelah saya ada waktu untuk bercerita dengan keluarga, saya merasakan kekuatan kembali untuk meneruskan pelayanan di sana. Dan kembali ke tempat di mana saya tinggal di Pastori dengan 4 jam selanjutnya. Jadi hanya untuk mendapatkan sinyal, itu total dari pagi pulang sudah malam. Saya bersyukur bahwa ketika saya tidak memiliki sinyal di atas gunung sana, saya punya lebih banyak waktu untuk bercerita, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan saat ini? Ketika kita memiliki banyak fasilitas, marilah kita bersama-sama tetap memiliki waktu untuk bercerita dengan Tuhan. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini 24 Januari berjudul Ia Mengajar Kita. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.
Penjelasannya, Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa, kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri sendiri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia. Tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah. Yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah. Sebabnya, mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya lah kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, berlutut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan surga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar, maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong, dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan, Allah segala anugerah yang telah membesarkan Kristus. Maka Ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Sebagaimana Yesus adalah guru yang mengajar kita sebagai murid-muridnya, maka sebagai seorang murid kita punya tugas untuk kita lakukan di dalam dunia ini, yaitu kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Aplikasinya hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari kita bersaksi kepada orang lain, kita beritakan kepada mereka pengalaman kita bagaimana Tuhan telah menolong kita. Bisa jadi mungkin Anda pernah mengalami selamat dari suatu kecelakaan, atau bagaimana Tuhan membantu Anda dalam setiap kesulitan-kesulitan yang Anda alami. Mari kita bagikan itu untuk menjadi kekuatan bagi orang lain, untuk semakin banyak yang mendengar bagaimana Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak Anda, mari terus kita gunakan waktu kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, serta kita sampaikan permohonan kita. Bagi Anda sekalian yang sementara dalam pemulihan, mari tetap semangat, saya rindu Anda sehat. Mari kita dengan kesehatan kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang memiliki pergumulan-pergumulan yang lain, jangan lupakan bahwa Tuhan itu kuat. Ia mampu membuat kita menjadi pemenang dalam setiap pencobaan. Tetap semangat, kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.